Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Subandi Ilyas. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Madun. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Muhammadun, Pak Ustadz Agus, Pak Ustadz Isra'i, dan bapak-bapak semuanya jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kali ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, bab mengenai sholat Jumat, halaman 104. Hadis yang pertama, hadis yang ke-445. Hadis yang pertama, mohon dikoreksi kalau salah. Kitab saya nggak tahu kemana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Abu Hurairah radhiyallahu disebutkan bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas kain mimbarnya, hendaknya orang-orang itu berhenti meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka dan kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lupa. Taulah yang oleh Muslim. Baik. Jumat apa Jumu'at? Mimnya sukun atau domah? Harusnya Jumat. Sukun ya, biasanya kita baca sukun. Jumat. Di sini tulisan Jumat aja. Jumat. Bahasa Indonesia Jumat. Boleh disukunkan mimnya Jumat yang biasa kita sebut, yang biasa kita katakan, atau mimnya itu dhammah Jumu'at atau Jumu'ah. Tentu berbeda arti. Kalau mimnya dhammah berarti itu isim fa'il yang artinya sebab orang-orang berkumpul. Jumu'ah. Ada nama syekh itu Syekh Ali Jumu'ah. Syekh Ali yang sebab dengannya orang-orang banyak berkumpul. Mufti Mesir. Atau Jumat mimnya sukun. Artinya itu adalah, itu berarti isim maf'ul yang maknanya tempat
atau tempat atau waktu berkumpulnya orang-orang. Iya. Kalau yang pertama sebab berkumpulnya orang, Jumu'ah itu sebab berkumpulnya orang. Kalau Jumat waktu dan tempat dikumpulkannya orang-orang. Nah, bedakan gitu. Itu secara bahasa. Jumu'ah boleh Jumat. Kalau Jumu'ah berarti sebab berkumpulnya orang-orang. Kenapa orang banyak memberikan nama kepada anaknya Jumu'ah, bukan Jumat, Jumu'ah, mimnya dhammah. Itu. Hari Jumat ini hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Karena selesai diciptakannya langit dan bumi, selesai secara sempurna penciptaan langit dan bumi itu di hari Jumat, di hari Jumat. Langit, bumi dan semua isinya itu selesai sempurna, bukan mulai diciptakan tapi sempurna diciptakan di hari Jumat. Kemudian nanti pun kiamat di hari Jumat. Selesai atau sempurnanya diciptakan langit dan bumi ini adalah hari Jumat, dan dihancurkannya pun di hari Jumat. Kemudian Nabi Adam alaihi salam mulai diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam pun dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat. Dikeluarkan dari dalam surga di hari Jumat. Banyak keistimewaan hari Jumat. Hari Jumat ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan semenjak terciptanya langit dan bumi ini. Allah memberikan keistimewaan hari ini kepada kaum yang lain, tapi kaum yang lain memilih tidak mau, malah memilih hari yang lain. Model Yahudi milihnya hari Sabtu, Nasrani milihnya hari Ahad gitu. Alhamdulillah kita menerima hari yang diagungkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Setelah Allah memberikan, apakah kamu mau memilih hari Jumat ini sebagai hari agung kalian semua? Banyak kaum yang menolak, tapi kaum Nabi Muhammad SAW menerima. Sehingga sementara dirahasiakan keistimewaan hari Jumat ini dari kaum-kaum yang lainnya. Ada sabda Nabi SAW, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumu jumu'atin. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat ini harus kita spesialkan, harus betul-betul kita agungkan. Yang mana mestinya kita beribadah lebih giat, lebih baik kalau kita zikir di hari lain. Misalkan hanya 100, perbanyak di hari Jumat. Misalkan kita sholawat sehari, di hari yang lainnya 300 kali sholawat, di hari Jumat harus lebih banyak lagi. Sholat di hari yang lain kita sholat, tapi memang di hari Jumat kita spesialkan. Dari pagi sampai berdirinya khatib disunnahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini sholat yang berdiri sendiri, bukan sholat pengganti sholat duhur, tapi memang kewajiban tersendiri. Andai pun ada orang yang uzur untuk melaksanakan sholat Jumat, maka boleh kita melakukan sholat duhur sebagai gantinya. Sekali lagi, bukan artinya sholat Jumat itu pengganti sholat duhur, berdiri sendiri sholat Jumat itu, karena saking agungnya sholat Jumat.
Salat Jumat ini diwajibkan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perjalanan hijrah. Kalau puasa kan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah gitu ya, baru diwajibkan puasa. Ada azan, terus kemudian dikembalikan kiblat ke Baitullah, yang dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kalau hari Jumat itu spesial, memang ketika beliau hijrah itu sudah diwajibkan sholat Jumat. Sampai-sampai Mus'ad bin Umair yang waktu itu sahabat Nabi paling pertama datang ke Madinah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, beliau sudah memberikan perintah kepada warga Madinah yang sudah Islam untuk melakukan sholat Jumat. Sampai-sampai ke kita terdengar bahwa sholat Jumat itu minimal imam dan makmumnya paling tidak ada 3 orang gitu. Itu di situ sejarahnya nanti ada yang menyebutkan 12 orang, ada yang menyebutkan 40 orang minimal supaya kita bisa melakukan sholat Jumat. Nah, sejarahnya dari semenjak sholat Jumat ini diwajibkan. Kita tahu ada satu ayat yang mewajibkan kita semua untuk melakukan sholat Jumat, yaitu ayat ke-9 surat Al-Jumu'ah. Nah, suratnya juga surat khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Artinya di hari Jumat itu memang harus spesial untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, persiapkan baju yang rapi, minyak wangi, kemudian kita perbanyak sholawat di dalamnya. Sebaiknya memang kita masuk ke masjid lebih awal, mendahului imam. Mendahului imam yang paling baik itu adalah ketika kita melaksanakan sholat Jumat, masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik. Nah, ketika turun surat itu di awal-awal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang ada suatu kaum yang lalai tidak melaksanakan sholat Jumat. Bertahun-tahun ada satu kaum yang menyangka bahwa sholat Jumat itu bahwa di hari Jumat itu cukup dengan sholat zuhur. Ada satu kaum yang memang tidak melaksanakan sholat Jumat bertahun-tahun, sampai di tahun ke-7 barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya tadi yang sudah kita dengarkan. Makanya kita lihat kalau riwayatnya ini adalah riwayat Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah itu masuk Islam ketika 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ketika hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Tapi ketika Nabi bersabda yang tadi kita dengarkan itu beliau sudah bisa menerima apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Apa kata beliau? La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati. Hendaknya sebahagian kaum meninggalkan kebiasaan mereka untuk meninggalkan sholat Jumat. Berarti gambarannya ada satu kaum yang memang tidak melakukan sholat Jumat. Aula yahtimannakumullahu ala qulubihim. Atau pilihannya, kalau mereka masih tetap tidak melaksanakan sholat Jumat, pilihannya adalah Allah kunci mati hatinya. Summa la yakununna minal ghafilin. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka orang-orang yang lalai.
ghafilin, lalai. Ghafilin itu adalah dia yang meremehkan sesuatu sehingga menjadi merugi, itu ghafil. Itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sesuatu ancaman, ditutup hatinya jadi tidak mendapatkan hidayah, itu mereka pada takut. Serta merta mereka langsung melaksanakan sholat Jumat semuanya tanpa terkecuali. Tapi kalau kita sekarang di zaman kita ada hadis Nabi yang mengancam seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat, biasa aja sepele gitu kan, menyepelekan sholat Jumat. Bahkan berkali-kali mereka meninggalkan sholat Jumat. Dia orang yang tidak melakukan sholat Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mati hatinya sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sibuk kerja misalkan, Allah kunci matinya supaya terus sibuk kerja sehingga tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dia cari di dunia ini. Itu hadis pertama mengenai sholat Jumat. Kok ini dia, kalau orang salah baca, hendaknya orang-orang itu berhenti meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka. Kok berhenti gitu? Apa artinya? Satu gimana? Ya. Dalam terjemahannya atau dalam teksnya itu kan, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati, gitu kan? Gitu ya teksnya. Hendaknya kaum-kaum itu berhenti meninggalkan sholat Jumat. Tadi diulas bahwa beberapa tahun setelah sholat Jumat diwajibkan, ada sebahagian kaum yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Ada sebagian kaum yang tidak melaksanakan sholat Jumat sampai lama gitu, beberapa tahun. Baru setelah Nabi SAW melihat keadaan seperti itu, maka beliau bersabda, hendaknya itu kaum-kaum yang tidak melaksanakan sholat Jumat berhenti untuk meninggalkan sholat Jumat. Artinya segera lakukan sholat Jumat di hari Jumat. Atau kalau tidak, kalau mereka tetap tidak melakukan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtimannahumullahu ala qulubihim, Allah akan mengunci mati hatinya, mengunci dari hidayah, mengunci dari rahmat Allah, mengunci dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Nah itu maksudnya. Karena ada sebuah kaum yang memang meninggalkan sholat Jumat. Makanya kenapa saya sebutkan tadi sholat Jumat kapan diwajibkannya, kemudian Nabi kapan menyebutkan hadis ini, supaya bisa dipahami keadaan pada waktu itu. Ada sebuah kaum yang memang terbiasa tidak melakukan sholat Jumat gitu. Makanya Abu Hurairah tadi disinggung, Abu Hurairah itu kan masuk ke Madinah itu ketika tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Dan Ibnu Umar pada waktu itu sudah dewasa, anaknya Umar bin Khattab. Berarti keadaan para sahabat pada waktu itu tidak melakukan sholat Jumat. Sampai-sampai Nabi bersabda seperti ini, kalau tetap mereka meninggalkan sholat Jumat, Allah kunci hati mereka. Mendengar sabda Nabi seperti ini, baru mereka melaksanakan sholat Jumat. Saking takutnya ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Berarti kalau nggak belajar nggak tahu nih, nggak bisa paham. Nah, berarti ngaji kata Pak RT. Iya, kalau nggak ngaji nggak tahu. Karena kalau nggak ngaji bingung gitu untuk memahami hadis itu. Nah gitu ya. Atau hanya sekedar baca aja, tentu kita bingung memahaminya. So di sini artinya beda. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Lanjut ya. Pernah dengar kalau ada orang yang terus-menerus tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali, gitu kan? Allah akan menjadikan dia sebagai orang munafik.
Sampai kafir sih tidak. Kalimatnya tidak sampai kafir. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat Jumat, ada yang menyebutkan 3 kali berturut-turut, kemarin gak Jumatan, besok gak Jumatan, terus besoknya lagi gak Jumatan, itu berturut-turut berarti ya. Itu termasuk orang-orang yang munafik. Jadi ada dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, man taroka salasa jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, min ghairi udhrin, tanpa ada udur yang dibenarkan oleh syara, kutiba minal munafikin, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Munafik itu ada 2. Munafik kolbi, ada munafik af'ali. Munafik kolbi itu munafik secara i'tikad. Di depan kita baik, di belakang kita memusuhi. Itu munafik secara i'tikad. Jadi di hatinya nggak ada Allah, tapi dia menampakkan keislamannya karena ingin keuntungan dari umat Islam. Itu bahaya. Munafik seperti itu fi darkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Ada munafik af'ali. Munafik af'ali itu ya dia meyakini Allah Tuhannya, Rasulullah sebagai utusan Allah, tapi keadaan kelakuannya ya gitulah, kadang-kadang gitu, kadang baik kadang enggak. Itu munafik af'ali. Kalau orang-orang yang seperti itu tidak dikatakan fi darkil asfali minan nar, tapi itu perlu ada pendekatan yang lebih baik lagi kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak melakukan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut, atau sholat Jumat 3 kali selama hidupnya, artinya dia meninggalkan secara sengaja 3 kali sholat Jumat selama hidupnya, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Seperti itu. Apakah sebahagian kita boleh meninggalkan sholat Jumat? Boleh. Ada nanti di hadis berikutnya, sholat Jumat itu wajib kecuali untuk 4 golongan. Yang pertama, untuk hamba sahaya tidak wajib melakukan sholat Jumat. Kalau tuannya melarang dia sholat Jumat, hamba sahaya tidak boleh dia melakukan sholat Jumat, tidak wajib untuknya. Jadi sholat Jumat ini emang khusus untuk orang-orang yang merdeka, bukan budak. Yang kedua, untuk anak kecil. Anak kecil tidak wajib Jumatan. Sedangkan di beberapa masjid mayoritas jamaah itu anak kecil, ya kan? Itu tidak wajib sholat Jumat. Yang ketiga, tidak wajib sholat Jumat untuk perempuan. Untuk perempuan tidak wajib. Gimana kalau perempuan mau menghadiri sholat Jumat? Bagus, tidak jadi masalah. Karena ada beberapa sahabiah yang hafal Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW ketika menghadiri sholat Jumat. Sholatnya sah. Apakah wanita setelah melakukan sholat Jumat harus sholat zuhur? Nanti ada hadisnya. Yang keempat, yang tidak wajib sholat Jumat itu adalah orang yang sakit keras, maksudnya di sini. Bukan hanya sakit kepala, sakit mata misalnya, sakit kaki, sakit hati. Sholatlah coba kalau sakit hati. Itu sakit keras yang memang dia tidak bisa berjalan ke masjid. Menurut mazhab Imam Syafi'i, baiknya sholat Jumat itu dilakukan di satu masjid yang besar, yang mana masjid itu bisa menampung 2 daerah sekaligus, dan letaknya masjid itu berada di
perbatasan dua daerah. Misalkan kita ada RW 6, RW 7. Berarti yang sah dijadikan untuk melakukan sholat Jumat itu masjid yang berada di perbatasan wilayah itu. Kalau kita di sini mungkin RW 7 sama RW 6 Masjid Al-Ijtihad ya. Al-Ijtihad. Itu kalau kita mengaku madhab Imam Syafi'i, kita nggak sah sholat di sini. Nggak sah sholat di mana tuh. Tapi harus betul-betul yang masjid besar diperuntukkan untuk sholat Jumat. Namanya Masjid Jam'i. Nah, itu perbatasannya kan Masjid Al-Ijtihad. Kalau kita mau ngikutin Imam Syafi'i. Tapi menurut imam yang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang kapasitasnya tidak memenuhi, tidak apa-apa di masjid yang memang, yang penting di satu masjid itu ada minimal 40 orang yang mustautinin. Mustautinin itu penduduk asli situ. Penduduk asli situ. Yang bukan orang musafir. Gitu. Ya, nampaknya satu hadis saja kita bahas pada malam ini. Hadis berikutnya beda pembahasan. Beda pembahasan. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita balik pernyataan yang tadi 3 kali berturut-turut kita bikin apa tadi? Munafik. Munafik. Kalau kita balik pertanyaannya, pernah, kalaupun kita pernah melakukan itu, ya kan? Terhapuskan, apakah sudah bisa terhapus dengan istighfar? Pertama, kedua, apakah kesalahan itu bisa terhapus dengan waktu seperti kemarin puasa 10 Muharram gitu ya? Bisa nggak terhapus dengan itu? Istighfar dengan puasa itu, karena kalau puasa Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu itu puasa Asyura ya? Puasa Asyura ya? Iya. Begitu aja Ustaz. Baik. Ada satu hadis lagi di riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani sama Ad-Daraqutni, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena dia meremehkan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya. Ada hadis yang seperti itu. Bahasanya, teksnya seperti itu. Jangan dirubah. Tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali kafir, enggak gitu hadisnya. Ya hadisnya munafik, kalau enggak Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya. Nah, kalau orang yang pernah meninggalkan sholat Jumat selama hidupnya sebanyak 3 kali, apakah bisa terhapus oleh puasa, oleh sesuatu yang memang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhapus dosanya? Dosa yang dimaksud dengan puasa Arafah, puasa Asyura, itu dosa kecil yang kaitannya dengan Allah. Adapun sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali itu merupakan sebahagian dari 70 dosa besar, karena ancamannya tidak macam-macam. Allah menutup hati seseorang itu ancamannya tidak macam-macam, Pak. Ada orang yang kafir banget memusuhi Islam, tapi ternyata dia dibukakan hidayah oleh Allah, dibukakan hatinya. Artinya hatinya tidak dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dikunci mati hatinya oleh Allah, orang Islam yang tidak melakukan sholat Jumat. Maka kalau orang yang sudah terlanjur melakukan seperti itu karena memang meremehkan sholat Jumat, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bahwa tidak ada pengulangan lagi setelah itu. Gitu ya. Dan orang yang tidak melakukan sholat Jumat karena udzur ini ada 5, Pak. Boleh, artinya orang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, ada 5 hal udzurnya ini. Yang pertama, karena hujan lebat, hujan besar sekali, pakai payung, tapi hujannya dari pinggir gitu, sampai baju kita basah. Atau saking gedenya ini hujan sehingga memutus akses untuk ke masjid, sehingga kita tidak bisa melakukan perjalanan ke masjid, banjir misalkan gitu. Itu boleh tidak melakukan sholat Jumat. Kalau hujan terlalu besar dan tidak ada alternatif untuk melakukan sholat Jumat ke masjid, pakai payung, pakai jas hujan juga misalkan, kita jadi berbahaya.
Itu tidak apa-apa. Kita sholat duhur di rumah. Kita. Yang kedua, tadi disebutkan orang sakit. Sakitnya yang memang tidak bisa berjalan ke masjid. Itu yang kedua. Udurnya. Yang ketiga, orang dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan ini dia menghabiskan waktu seharian. Kalau cuma ke Bandung aja kan kita masih sholat Jumat bisa gitu. Misalkan dari sini ke Malang itu kan seharian tuh. Boleh tidak melakukan sholat Jumat. Di tol kan banyak masjid sekarang kita. Nah, karena kan nggak ada alasan untuk tidak melakukan sholat Jumat ya. Boleh kita ke rest area dulu. Andai kata kita memang memilih untuk tidak sholat Jumat, itu boleh. Untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat duhurnya di qashar, boleh seperti itu. Asalkan perjalanannya menempuh waktu seharian penuh, 12 jam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau memang ada situasi yang sangat ditakutkan, misalkan bencana alam, misalkan di sini kita lagi dijajah gitu, kalau keluar sholat Jumat dibunuh gitu misalkan, itu tidak jadi masalah. Atau gunung meletus, sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan, bencana alam gitu ya. Yang kelima, udzur syar'i, yang mana seseorang boleh tidak melakukan sholat Jumat adalah karena dia menjaga ya. Yang kelima, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat kalau dia memang terancam jiwa, terancam keluarga, terancam hartanya. Misalkan kalau dia sholat Jumat, ada musim perampokan di rumahnya ludes gitu, keluarganya juga bisa jadi diculik misalkan kayak gitu, itu boleh. Nah, kan kondisi-kondisi itu jarang terjadi di kita. Untuk kondisi yang aman di kiri itu jarang terjadi. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan sholat Jumat kecuali 5 perkara itu. Gitu ya. Tadi yang pertama apa? Udzur syar'inya hujan deras sehingga memang kita madarat untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau hujan sekiranya bisa pakai payung, datanglah ke masjid. Jangan jadi alasan. Yang kedua, sakit yang parah. Yang ketiga, dalam perjalanan jauh yang menempuh jarak, yang menempuh jarak waktu itu, waktu tempuhnya 1 harian. Yang keempat, kalau ada bencana alam. Kelima, dikhawatirkan diri, harta, dan keluarganya terancam. Nah itu. Termasuk pandemi juga. Nah itu bisa kita jadikan dalil untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemarin kan kita beberapa kali tidak sholat Jumat karena ada pandemi. Kalau asal keluar aja kita terjangkit virus. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.